البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Ayo, banyak rok. Baris baca. الأول حقاني سورة من نعمل akil gambar akil terus yalmizuni
حول حتى أيوة حتى لا يلبس بالمسلمين على المستوين ويرونه انهم يقاتلون في سبيل الله وظنوا ان الرجال ومن معهم يقاتلون في سبيل الشيطان والا فلو كانوا يقاتلون في سبيل الله لأذعنوا نعم لأذعنوا لأذعنوا لكتاب الله ولسنة رسول الله ولا وربك لا يؤمنون يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. طيب أسبق جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang insyaallah kita mengikuti beberapa pertanyaan seputar masalah jihad al-Afghani. Dan jihad Afghani ini sebagaimana telah kita lewati terjadi banyak fitnah sampai diantaranya pembubaran dakwah tauhid, bahkan pembunuhan sebagian atau terhadap sebagian ahlu sunnah, bahkan pimpinan ahlu sunnah di sana dibunuh, dan perampasan hak diantaranya adalah wilayah dan yang lainnya, dan sebagian perkara-perkara yang terkait dengan kitabnya Ahlus Sunnah dibakar besar-besaran di Kunar. Bahkan sebagian mereka diambil tadi, sebagainya diambil dan dibakar. Bahan senjata yang segitu banyak juga dirampas dengan perbuatan semena-mena. Itu semuanya adalah ulahnya hizbiyin yang mereka juga mengatasnamakan jihad fi sabilillah. Maka di sini dalam lembaran ini halaman ke-49 akan kita lewati jihad yang dijalani oleh Ahzab. Di antaranya adalah hizbnya Hikmatiyar dan kawan-kawannya. Apakah dinamai dengan jihad fi sabilillah atau jihad fi sabilis syaitan? Dan tadi telah kita dengar bersama bahwasanya Hikmatiyar dan orang yang bersama dia mereka berperang dalam jalannya syaitan. Perhatikan, jalan hizbiyah jalannya syaitan. Baik. Sekarang kita lewati atau kita mulai dari soal yang pertama. Qala rahimallahu taala, as-soalul awal, yaqulu Jalaluddin Haqqani. Ini satu di antara tokoh yang ada di saha Islamiyah di negeri Afghanistan. Berkata Jalaluddin Al-Haqqani, idza asdarna umlatan afghaniyatan, suratu atau surata bisa juga, suratu man na'malu. Kata Jalaluddin Al-Haqqani, jika atau apabila kita menyebarkan uang Afgan, maksudnya mata uang Afgan,
Umlah itu adalah mata uang. Umlah itu adalah mata uang. Gambar siapa yang kita bikin dalam uang tersebut? Kan rata-rata uang sekarang ada di dunia adalah gambarnya apa? Gambarnya para tokoh, para pahlawan, prajurit dan yang semisalnya. Para penguasa. Seperti yang ada di negeri kita ini. Bahkan sampai di negeri Saudi pun juga gambar tokoh-tokoh mereka yang dipasang di mata uang mereka. Hal hadal kalam yuwafiqul Islam am yukhalifuhu? Apakah kalamnya Jalaluddin Haqqani ini mencocoki Islam atau menyelisihinya? Ketika mau membuat uang untuk uang Afgan, mata uang Afgan, apakah harus dikasih gambar? Kalau dikasih gambar, gambar siapa yang harus ditaruh di situ? Nah, karena selama yang terjadi di negeri Afgan semenjak adanya peperangan, mereka nggak punya mata uang. Mata uangnya rupiah. Yang berlaku adalah rupiah, yaitu uang Pakistan. Uang Pakistan, uang India dan semisalnya itu. Dolar juga laku. Sekarang mungkin nggak punya mata uang juga. Mungkin mata uang rupiah Pakistan. Wallahu alam. Waktu kita di sana, mereka nggak punya mata uang. Negaranya nggak punya mata uang. Negara abal-abal. Nggak punya mata uang. Makanya ketika Jalaluddin memberikan suatu gagasan, jika kita membuat uang, ya kan, untuk mata uang Afgan, Radit dan Adit dan Muhammad, perhatikan, gambarnya siapa yang kita pakai katanya? Apakah perkataan Jalaluddin ini mencocoki Islam atau menyelisihi? Al-jawab as-suratu la yajuz wa du'a fi alal umlah. Jawabannya, gambar tidak boleh diletakkan di atas uang, mata uang. Nah. Wal umlatul lati fiha suwarun muharramatun, yakni ya muharramatun. Mata uang yang ada gambarnya, ya hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Li'anna suwar min haitsu hiya muharramatun. Karena gambar ditinjau dari sisi zatnya dia adalah haram. Ini gambar bernyawa, karena pertanyaannya terkait dengan gambar bernyawa. Ya kan? Berkata Muqbil, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk dalam suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada apa? Atau ada gambar. Maka kalau itu perhatikan, gambar-gambar yang sekarang ini dipampang di atas mata uang itu semuanya adalah perkara yang menyelisihi Islam, tidak mencocoki Islam, ya kan? Baik mata uang rupiah Indonesia ini atau dolar Amerika, dolar Singapura atau ringgit Malaysia atau seluruh uang mata uang yang ada di muka bumi ini. Yang di situ dikasih gambar-gambarnya para tokoh, pahlawan dan semisalnya, para prajurit, ya kan? Atau mungkin gambar-gambar adat istiadat dalam suatu kaum. Ini semua adalah perkara yang tidak dibolehkan selama di sana ada gambar yang bernyawa. Bahkan dulu ketika kita masih di Pakistan, kita bertanya kepada Syekh Sanaullah Zaidi, Syekhuna Alhamdulillah Ta'ala, tahun 2008, 2000, bahkan tahun akhir-akhir ini beliau masih hidup. Ada kabarnya masih hidup. Maka kita bilang Alhamdulillah Ta'ala. Guru kami Syekh Sanaullah Az-Zahidi, Pakistani, ditanya dalam masalah gimana kalau kita menggunakan mata uang rupiah ini, rupiah Pakistan yang 2 rupiah saja, Syekh itu. Karena nggak ada gambarnya, nggak ada gambar orangnya. Ya kalau bisa itu lebih bagus. Itu lebih utama kalau memang seorang itu mampu menggunakan mata uang yang cuma 2 rupiah tok. 2 rupiah
Pakistan. Karena uang 2 rupiah itu nggak ada gambarnya. Selainnya ada gambarnya. Kalau mata uang rupiah kita, berapa yang nggak ada gambarnya? Nilai berapa? Hah? Semuanya. Nah, berarti Hah? Nah, itu kalau ampun bisa menggunakan belanja dengan mata uang itu ya silakan. Atau kalau bisa nggak usah pakai mata uang, pakai barter ya nggak apa-apa. Pergi ke Bluru bawa jagung, tukar ikan, tukar garam, tukar apa? Bawa beras, tukar tempe, ya nggak apa. Itu lebih bagus. Perhatikan itu, Akil. Antum mau cerita apa? Ini hukum Islam ya, ikhwah, perhatikan. Ini jawaban seorang syekh yang dia itu upaya untuk komitmen dengan dalil, walaupun harus menyelisih dunia. Ini menyelisih dunia ini. Bukan sembarangan menyelisih dunia. Dari Amerika sampai ke Amerika lagi. Muter ke sana. Ya kan? Dari Amerika sampai ke Amerika, dari Sugian muter ke timur sampai ke barat, balik ke Sugian lagi, semuanya adalah mata uang pakai gambar bernyawa. Ini insya Allah seperti itu. Kita bilang secara mayoritas seperti itu. Walaupun demikian, hukum nggak boleh dipelintir, karena setinggi pun derajat manusia, seorang alim setinggi apapun dia orangnya masih tinggi dalil, tinggi kebenaran. Maka tetap dikatakan tidak boleh. Dan yang dosa siapa? Yang dosa adalah yang meletakkan gambar di situ dan yang sepakat dan yang setuju. Nah, di atas ilmu mereka ini nggak boleh. Baik dari negeri Saudi atau di mana saja. Walaupun negara tauhid pun hukumnya juga haram. Negara Saudi dikatakan negara tauhid. Bahkan itu modal utama Ra'sumalihim adalah tauhid. Modal utama mereka adalah tauhid. Tapi walaupun demikian dalam hukumnya haram, nggak boleh. Secara syar'i nggak boleh. Ya kan? Walaupun ada seorang alim, taruhlah 1 juta alim berfatwa boleh, tetap harus dikatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kita bersama dalil. Bukan mengikuti fulan dan fulan. Perhatikan itu, walaupun negeri ini juga demikian, taruhlah ada sebagian mungkin LC yang mungkin lancang cocotnya, atau dokter yang mungkin cuma seekor kodok kotor berfatwa boleh dalam hal seperti ini, maka hukumnya apa? Tidak diterima. Profesor pun tidak diterima. Ya kan? Baik. As-so'alu tsani, pertanyaan yang kedua. Alladzina yalmizunana. Lams itu apa? Menjuluki kami dan kawan-kawan kami di sana. Bi annana wahabiyatun. Bahwasanya kami adalah wahabiyah, dijuluki wahabiyah. Wa qabla kulli syai'in lasna radina bihadza. Sebelum adanya jawaban dan yang semisalnya, kami tidak ridho dengan julukan tersebut. Fa la sahih, apakah julukan tersebut adalah benar? Nah, al-jawab lana syaritun fi haula kalimatin wahabiyatin. Kami punya kaset, kata Syekh Mukbil, yakni kaset rekaman seputar kalimat wahabiyah. Fa insyaallahu yudafu ila hadzal bahas wa yukhraju insyaallah fi kitabin biidznillah taala. Maka insyaallah nanti akan kita tambahkan ke dalam pembahasan ini dan akan dikeluarkan insyaallah dalam satu kitab dengan izin Allah taala. Dan telah kita lewati kemarin bahwasanya julukan Wahabiyah adalah julukan yang batil, mengingkari syirik, mengingkari kufur, mengingkari perdukunan dan semisalnya. Itu bukan Wahabiyah tapi Al-Quran dan Sunnah. Mafhum? Demikian juga mengingkari gambar yang bernyawa, bukan keras, tapi itu memang adalah dalil dari apa? Dari sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh dikatakan keras, ngotot dan semisalnya. Gak boleh dikatakan bahwasanya maslahatnya lebih besar daripada madorotnya. Ini gak boleh dibahas seperti itu. Kenapa? Karena
dalil, lebih menang dari seluruh apa saja yang mereka fatwakan. Wa kadzalika takallamna ala firqatil Arab anfusihim fi ittifa' anil ulama. Dan begitu juga, demikian juga kami telah berbicara yakni seputar di sana kelompok Arab. Nah, kan? Kelompok Arab itu sendiri telah kami bicarakan dalam difa' pembelaan dari para ulama atau pembelaan terhadap para ulama. Hatta la yulabbisal mulabbisun 'alal mustama'. Supaya mereka tidak membuat talbis atas masyarakat. Karena Arab sendiri juga perlu dibicarakan antara mereka. Maka kalau itu perhatikan ya, bahwa kitab ini atau risalah ini telah dibawakan muqaddimah dalam khutbatul hajah. Kita harus ngomong adil. Kita harus bersaksi dengan keadilan walaupun mengenai diri kita sendiri, mengenai siapapun perkataan tersebut ataupun persaksian tersebut. Wa yarawnahum annahum yuqatiluna fi sabilillah. Nah, mereka punya pandangan bahwasanya mereka berperang fi sabilillah. Wal waqi' anna hikmatiyar wa man ma'ahu yuqatiluna fi sabilis syaitan. Dan faktanya bahwasanya Hikmatiyar ini seorang, nama orang ini Gulbuddin Hikmatiyar namanya. Gulbuddin Hikmatiyar. Gul itu bunga. Gul itu nama apa? Nama bahasa Parsi sana, bunga. Gulbuddin Hikmatiyar. Dan orang-orang yang bersama dia berperang fi sabilis syaitan. Wa illa falau kanu yuqatiluna fi sabilillah la adhanu li kitabillahi wa li sunnati Rasulillah. Kalau mereka bukan berperang fi sabilillah, jika mereka tidak berperang dalam sabil syaitan, jadi kalau mereka itu tidak berperang dalam sabil syaitan, maka seandainya mereka itu berperang dalam sabilillah, seharusnya mereka itu tunduk kepada kitabullah, tunduk kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebaliknya. Perhatikan di sini. Karena mereka tidak tunduk dengan kitabullah, dengan tidak tunduk dengan sunnahnya Rasulullah, walaupun mereka menamai dengan nama jihad, tapi pada faktanya adalah jihad fi sabili syaitan. Perang dalam sabili syaitan. Dan buktinya adalah ahlu sunnah di bumi hanguskan di sana, dipunahkan, pemimpinnya dibunuh, wilayahnya dirampas, semua yang ada di sana yang bermanfaat dihabisi semuanya. Nah itu. Bahkan kawan-kawan kita dari Indonesia juga termasuk di antara mereka adalah senjatanya ditawan oleh Hikmatiyar dan kawan-kawannya, di antaranya Abdul Ahad dulu ditawan mereka juga. Dulu itu senjatanya. Wala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wala rabbika. Ini perhatikan nafi diawali dengan sumpah. yakni sungguh-sungguh benar-benar demi Rabb engkau mereka tidak beriman. Demi Rabbmu benar-benar mereka enggak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai tahkim, sebagai pemutus fi ma syajara dalam apa yang mereka pertikaikan di antara mereka. Semua kemudian setelah itu, setelah engkau putuskan apa yang mereka pertikaikan, mereka enggak mendapatkan kesempitan dalam hati mereka, dalam jiwa mereka dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ini baru imannya benar. Nah, maka dengan demikian Hikmatiyar dan kawan-kawannya berperang dalam sabilus syaitan, di mana mereka tidak tunduk dengan keputusan Allah dan keputusan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu perhatikan ya ikhwah, dakwah dibangun di atas organisasi sebesar dunia pun, kalau tidak tunduk dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka juga termasuk apa? Dakwah dibangun di atas jalannya syaitan. Nah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka supaya takut dan waspada dan hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintahnya Rasulnya. Takut akan apa? Akan tertimpa kepada mereka fitnah.
atau tertimpa pada mereka siksaan yang pedih. Nah, dan fitnah di sini diantaranya adalah syirik. Sebagaimana penafsiran yang telah kita lewati dalam beberapa kitab yang telah kita jumpa dari ucapannya Ahlul Ilm dan antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi dengan demikian kita mengetahui apa yang terkait dengan fitnah di Afghanistan, ya, yang dulu suaranya harum didengar di seluruh dunia. Tapi ujungnya apa? Ujungnya keharuman itu dikotori mereka sendiri dengan pembunuhan dan perampasan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Kunar. Ya. Tapi di antara manusia yang masih mengharumkan perang Afghanistan, maka ini bukti sebagai kebodohan dia ataupun bukti tentang bahwasanya dia adalah hizbi. Kalau benar-benar Ahlus Sunnah, kenapa kenapa tidak mengadakan pembelaan terhadap kaum muslimin yang dibantai oleh mereka? Maka semenjak terjadinya pembantaian terhadap Kunar, pembunuhan terhadap tokoh yang ada di Kunar sana, Ahlul Hadis di Pakistan dari tempat ke tempat mengadakan konferensi, ya kan, ceramah di alun-alun, pembelaan terhadap Syekh Jamil Rahman dan terhadap wilayah Kunar. Ulama-ulama Pakistan diantaranya adalah Syekh Badiuddin Sindi, gurunya Syekh Mukbil, ya kan, dan gurunya Syekh Rabi dan yang semisalnya. Syekh Badiuddin Sindi ini juga mengadakan seperti itu, pembelaan terhadap Kunar dan wilayah Kunar dan masyarakat Kunar, bahkan pemimpinnya setelah dibunuhnya Syekh Jamil oleh para hizbiyin. Dan ketika ceramah Syekh Badiuddin Sindi rahimahullah taala di Karachi, ya kan, senjata semuanya dikeluarkan, bahkan ada yang duduk di belakang, berdiri di belakangnya dengan pistol lengkap, senjata taruh di tas pundaknya sini. Pesawar juga. Pembelaan rame-rame dari para ulama Ahlus Sunnah yang ada di Pakistan, pembelaan terhadap wilayah Kunar dan para masyarakat Kunar yang telah dihabisi oleh hizbiyin, yang mereka juga mengatasnamakan jihad fi sabilillah, padahal mereka pada hakikatnya adalah faktanya jihad fi sabili syaitan. Perhatikan. Walladzi yuqatilu fi sabilillah yuqatiru bi nafsihi wa yuqaddimu nafsahu ila al-ma'rakah wa ila al-maut fa kaifa yalqallaha wa huwa ala syirkiyat aw yudafi'u anis syirkiyat la budda min tankiyati wa takhrisil aqidah wallahul musta'an. Dan yang seseorang itu berperang fi sabilillah yukhatiru bi nafsi, dia menghadapi perkara bahaya yang akan menyerang dirinya. Seorang yang jihad fi sabilillah yukhatiru bi nafsihi, artinya apa? Dirinya dihadapkan dalam perkara yang berbahaya, mengajukan dirinya ke dalam peperangan, ma'rakah, pertempuran, dan mengajukan dirinya kepada kematian. Maka bagaimana dia akan ketemu dengan Allah sedangkan dia di atas kesyirikan. Nah, maka dari itu jihad fi sabilillah ternyata apa? Di atas kesyirikan, di atas bid'ah, di atas perkara-perkara yang haram seperti yang sekarang ini bersebar di negeri kita ini. Jihad, ya kan? Bom bunuh diri, ya kan? Katanya bom syahid. Modalnya apa? Merampok. Nah, modalnya merampok. Semua orang yang dihukumi kafir, maka hukumnya kalau darahnya halal, hartanya lebih halal. Si kafir darahnya halal, maka hartanya lebih halal. Darahnya halal apalagi hartanya, maka ketemu Cina kafir, ya kan, membawa harta langsung dirampas. Ini hukumnya sebagaimana yang mereka tegaskan sendiri dari kelompok para mujahidin yang mereka menamainya dengan apa? Dengan bom syahid dan yang semisalnya. Itu semuanya adalah muhdatsat, ya kan, khurafat dan maksiat dan kebodohan-kebodohan yang menyebar di pertengahan kaum muslimin, sehingga di atas kebodohan, di atas bid'ah dan semisalnya mereka menganggap fi sabilillah. Dan yang diincar siapa? Pak polisi. Pertama kali adalah para polisi yang diincar. Seperti ada yang kemarin di mana di
Banjarnegara atau enggak di Banyumas, ya kan? Tiba-tiba membawa pedang, langsung masuk ke Polres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Apa yang ingin? Itu jihad. Katanya jihad. Ya. Baik. Jadi bagaimana dia menghadapkan dirinya dalam perkara sangat berbahaya dalam peperangan, menghadapkan kematian, tapi dia ketemu dengan Allah di atas kesyirikan, atau dia membela tentang kesyirikan. Nah, ini hikmatiyar, membiarkan kesyirikan di sana marah, ahlu sunnah yang berantas kesyirikan dihabisi. Kayak gitu jihad fisabilillah. Hah? Jihad fisabilis syaitan, perang fisabilis syaitan. Dan itu uangnya kaum muslimin dibawa ke sana. Yang kemarin berapa yang kemarin? Ceritanya apa? Zakatnya setahun berapa? 150 miliar untuk satu orang saja. Dan Juwaihil yang kemudian disebutkan oleh Mukbil adalah maksudnya adalah Usama bin Laden. Juwaihil yang disebutkan di Syekh Mukbil di perkata pertanyaan telah lewat, itu maksudnya adalah siapa? Usama bin Laden. Mana kemarin itu? Saya jumpa dalam sebagian kitab beliau yang dimaksud dengan perkataan Juwaihil tadi adalah Usama bin Laden. Halaman 40. Hah? Di sini 47 enggak salah. Hah? Ayo, itu maksudnya adalah Usama bin Laden. Yang di Indonesia dikatakan pahlawan, pakai super truk semuanya membawa gambarnya apa? Usama bin Laden. Yang enggak sholat pun membawa gambarnya Usama bin Laden. Enggak sholat, enggak apa. Nah, dapat perempuan pun dibawa perempuan, dapat ini dibawa, dapat babi dibawa babi, ya kan? Tapi membawa gambar siapa? Pasang gambarnya Usama bin Laden. Kaos-kaos di mana jual, di mana-mana pahlawan. Nah, itu. Itu maksudnya adalah Usama bin Laden. Baik. Ana kunna? Mana tadi? Ana kunna. Baik. Bagaimana seorang yang katanya jihad fisabilillah sedangkan dia di atas kesyirikan atau membela syirkiyat, la budda min tanqiyati wa takhlisil aqidah. Harus adanya pembersihan dan pemurnian al-aqidah, wallahul musta'an. Harus ada seperti itu. Bukan kok kemudian jihad senjatanya nanti apa? Dikasih apa? Dibawa ke dukun dulu dan nanti dikasih apa? Jimat-jimat biar nanti ampuh. Nah, nanti ketika terbunuh langsung disiram minyak wangi katanya. Ini malaikat datang langsung nyiram apa? Bawa minyak wangi untuk orang yang terbunuh dalam sabilillah. Itu orang Afgan kelakuannya seperti itu. Ya kan? Jadi ada yang terbunuh dari mereka langsung disiram minyak wangi dan langsung disebarkan di majalah-majalah, disebar ke seluruh dunia. Nah, duit langsung berdatangan, dagangan. Makanya selama ada jihad di Afghanistan, ya kan, mereka semakin senang. Kalau saya kerja duit datang terus, ya kan, berkarung-karung duit. Nah. Belum lagi yang apa? Yang apa, tukang butut. Punya wilayah masing-masing. Sambil ngembala kambing, sambil apa? Nunggu peluru jatuh. Nanti selongsongannya dikumpulkan. Dapat yang panjang 2 meter, atau 1,5 meter, atau 1,5 meter, yang gede 1 paha gitu. Nanti sudah berapa? Nah, wilayahnya masing-masing. Ini wilayah kami wilayah sana gitu. Nggak boleh masuk ke sini. Wilayahnya masing-masing. Ada blur jatuh, rezeki datang. Sambil gembala kambing. Gembala kambing bawa senjata lengkap, bawa bom, bawa pistol, bawa kalashnikov, lengkap. Gembala kambingnya 400, 200. Nah itu, kambing gede-gede yang bulunya panjang segini bulunya itu. Nah, itu orang-orang Afgan. Belum lagi nanti apa? Jual opium dan yang semisalnya.
Dikirim ke Pakistan dikirim ke Saudi. Dan itu belum lagi. Sana tumbuh sendiri kayak di Aceh. Nah, kayak begitu jihad fisabilillah. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Kunar ini bukan sembarangan orang. Tapi belum demikian, itu yang dihabisi dan mereka tadi yang khurafat dan maksiat dan yang macam-macam itu dibiarkan subur makmur oleh Ikhmatiyah dan kawan-kawannya. Itulah hizbiyun. Jadi hizbiyun itu begitu. Melihat Ahlus Sunnah ini apa? Dongkol artinya. Melihat hizbiyun, melihat orang-orang berpartai, takut organisasi, fanatik, senang saja, Masya Allah, Masya Allah. Inilah para mujahidin, para pembela-pembela Islam. Preketek. Soal salis, pertanyaan ketiga, intaqattum katsiran min syariti al-ikhwan al-muslimin. Fal intiqadukum fi hadha wa fi ghairihi lil ikhwan li'annahum ikhwanun am li'annahum ja'alu da'wata ila hizbiyatihim a'dama min da'watihim ila al-islam. Ma'anna hunaka firaqan islamiyatan min ahli sunnah tamsi ala nafsil khatti. Pertanyaan ketiga, kalian banyak mengkritisi dalam kaset terhadap ikhwan muslimin. Apakah kan intikot kalian, apa intikot itu? Komentar atau koreksi kalian dalam perkara ini dan selainnya untuk ikhwan muslimin karena mereka ikhwan, atau karena mereka itu menjadikan dakwah itu kepada hizbi mereka lebih besar daripada dakwah mereka kepada Islam. Sementara di sana ada kelompok-kelompok Islam dari Ahlus Sunnah yang berjalan dengan garis yang sama, di atas metode yang sama. Jadi ringkasnya, Syekh Mukbil banyak mengomentari, banyak mengkritisi dalam kaset terhadap ikhwan muslimin. Sekarang koreksi dari Syekh Mukbil ini, sikap kritis dari Syekh Mukbil terhadap ikhwan muslimin ini dan yang lainnya dalam perkara ini, apa karena mereka adalah ikhwan muslimin ataukah karena mereka itu menjadikan dakwah itu kepada kelompok mereka saja itu lebih besar daripada dakwah mereka kepada Islam. Sementara di sana ada kelompok-kelompok yang lain, kelompok yang menisbatkan kepada Islam dari Ahlus Sunnah juga berjalan seperti apa yang dijalani oleh ikhwan muslimin. Al-jawab, nahnu la nantaqidul ikhwan li'annahum ikhwan. Lakin nantaqidhum li'annaha ghalabat ala da'watihim ala hizbiyatu. Jawabannya, kami tidaklah mengkritisi ikhwan muslimin dikarenakan mereka itu ikhwan muslimin. Bukan karena namanya, bukan karena kelompoknya. Tapi kami mengkritisi mereka karena dakwah mereka itu ghalabat ala da'watihim hizbiyah. Jadi dakwah mereka itu yang dimenangkan adalah hizbiyahnya. Yakni selama mendukung hizbiyahnya, ya udah batil pun didukung, diamalkan, diterapkan, ahlu batil pun dilindungi. Selama enggak menguntungkan hizbiyahnya, kebenaran dan ahlul haq juga ditelantarkan dan disingkirkan. Ini tolong diperhatikan biar antum tahu bagaimana ciri-ciri dan watak-watak hizbiyah. Ikhwan muslimin dikomentari, dikritisi oleh beliau Syekh Mukbil dan banyak sekali dikritisi dalam kaset-kaset yang sangat banyak. Kitab beliau ini dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab semuanya yang disikat habis ikhwan muslimin, Syiah dan komunis dan demokrasi dan sufi. Perhatikan. Jadi komentar yang disebutkan Syekh Mukbil terhadap mereka itu dikarenakan dakwah mereka itu adalah yang dimenangkan hizbiyahnya. Dakwahnya ikhwan muslimin yang dimenangkan adalah kelompoknya. Selama orang itu mendukung kelompoknya dan satu di antara anggota kelompok tersebut di atas kebatilan pun dilindungi. Dikatakan ya akhi, ya kan? Ya akhwana, ya ikhwanana. Tapi selama tidak mendukung hizbiyah mereka, walaupun di atas kebenaran, membawa kebenaran, Quran dan Sunnah, kan disanggap sinis, nggak menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Dianggapnya memecah belah, dianggapnya apa? Bikin keributan, dianggapnya apa? Ceriwis, menurut bahasanya apa? Orang Surabaya. Ya bu, ceriwis. Nah, asin kurang asin, pedes kurang pedes, kadang kasinen, kadang pedesen. Nah, itu namanya ceriwis. Cerewet, ceriwis itu
Enggak tahu terus. Saya ngerti. Ayo itu. Perhatikan di sini. Jadi komentar Syekh Mukbil terhadap ikhwan muslimin yang begitu banyak dalam beberapa kaset. Kenapa? Karena dakwah mereka li'anna ghalabat ala da'wati mal hizbiyah. Nah, hizbiyah asabiyahnya itulah yang lebih tinggi. Antum tengok sekarang organisasi yang ada di sekitar kita. Ya kan? Salat enggak salat, gundul jenggotnya dan yang semisalnya, ya kan? Menutup aurat, dangdutan pun selama loyal kepada organisasi maka ya kawan. Ya kan? Bertakwa setakwa apapun yang ada di sekitar mereka selama bukan mendukung mereka maka dianggapnya apa? Ya kan? Tidak kawan sebagaimana kawan kita. Nah, gitu. Loyalnya dibatasi. Itu namanya loyalitas hizbiyah. Nah. Paham? Syekh Abdul Rahman? Nah, itu. Perhatikan. Tiba-tiba kemarin apa? Dikejutkan kita dengan apa? Dengan bendera muncul di kampung baru demi apa? Loyalitas terhadap kemerdekaan NKRI yang ke 130 berapa? Berapa? Masih berapa? Berapa ngono? Padha wae yang ngerti sebelah berapa? 73 ya, itu. Nah itu, kira-kira sudah 100 lebih saya kok. Udah lama nggak sekolah berarti lupa. Nah itu ya, perhatikan itu. Nah seperti itu. Perhatikan. Wasbahadum rubbama yarhalu min baladin ila baladin wa yad'un nasa ila hizbit tajammu' at-taghuti. Seseorang dari mereka, ya kan? Tiba-tiba menjadi ya kan, rubbama kadang-kadang ya kan? Yarhalu min balad. Apa yarhal itu? Lungorono dari negeri ke negeri, dari kampung ke kampung mengajak manusia ke apa? Ke mendukung tajamuk, mendukung partai tajamuk, partai persatuan. Nah, berapa? P3. Belusukan sana sini ngajak apa? Mendukung hizb tajamuk. Partai apa? Apa tajamuk itu? Partai persatuan. Nah, ya toh? Antum lihat sekarang Bapak Firanda dan sekitarnya, ya kan? Juga kemana-mana apa? Jangan ada yang golput. Jangan ada golput, nanti dikirim kemana? Ke Mbak Bowo atau yang semisalnya. Nah itu. Memang jangan ada golput, tapi ketika nanti sudah mendekati waktu, dikirim kepada pokoknya lawan Pak Jokowi. Nah itu. Entah yang terjadi di situ apa, entah apa, nggak betul, yang penting apa? Lawan Pak Jokowi. Ya. Nah itu namanya apa? Jadi yarhal ke sana kemari, ya kan? Orasi sana sini tujuannya apa? Dukungan terhadap hizb persatuan yang dikatakan toguti di sini. Partai persatuan, tajamuk, hizb tajamuk. Hizb itu partai, tajamuk apa? Persatuan. Tajamuk ngumpul. Jadi persatuan. Jadi partai sana itu ada partai hak, partai kebenaran. Ada lagi apa? Kata saya mobil partai huk itu apa? Tepung. Huk berdukun. Niswar di sini. Orang Pakistan namanya niswar. Kalau orang sini apa namanya apa? Nginang, tapi bukan pakai tembakau. Di sana apa? Pakai apa? Pakai kot, atau di kalau Pakistan pakai apa? Pakai niswar. Niswar itu ya kalau di sini mungkin semasa ganja dan semisalnya itu. Ditepungkan, nanti ditaruh di paling dalam sini. Nah, play. Dengar gitar sekali ting kayak 1000 kali ting gitu. Jadi orang yang anggap play itu katanya apa? Dengar suara gitar ting sekali sama dengan apa? Puluhan kali ting dan kemana sudah. Nah itu. Ingin bayangkan diri jadi penyanyi kayak penyanyi. Yang kan dari presiden kayak presiden. Apa saja yang dibayangkan dia keturutan. Nah itu. Maka dikatakan sama mobil hizbu hukul berdukun. Nah, tepung berdukun itu dimasuk sini. Nah, Hizbul Tahrir itu partai kemerdekaan.
Dinamai dengan apa? Hizbul Ahrar. Nah, partai kucing. Baik. Jadi demikian. Satu dari mereka itu lungorono apa? Tujuannya apa? Sebagai tim suksesnya Partai Persatuan yang dikatakan Taghuti. Aw yad'un nasa ila ayyi hizbin min ahzabil ikhwan muslimin, atau mengajak manusia kepada hizb apapun dari hizbnya ikhwan muslimin. Amma li mujarrad tasmiyatin bil ikhwan al muslimin fala. Adapun bantahan kami, komentar kami bersikap kritis terhadap mereka itu bukan karena penamaan ikhwan muslimin, ini tidak. Walakin haula'i yuharibuna sunnah wa ala sunnah. Tapi mereka itu memerangi sunnah dan ahlu sunnah. Ya kan? Ya, maka di antara mereka kalau melihat orang yang berjubah, kalau kamu berjubah ya naik unta katanya. Nah, itu. Kalau mau saja kalau organisasi itu bid'ah ya, maka apa? KTP juga bid'ah. Nah, itu ngono. Kalau mihrab itu bid'ah, ya kan? Tembok juga bid'ah. Dan yang semisalnya. Jadi mereka memerangi sunnah dan alus sunnah. Walastaqau ayyaqdu ala da'wah haguna bidammat la fa'alu. Kalau mereka itu ikhwan muslimin ini mampu untuk menghabisi dakwah di sini di tempat ini, sungguh mereka akan kerjakan. Paham? Jadi ikhwan muslimin itu sudah enggak peduli ya abang hijau kuning putih, pokoknya selama wis merepotkan ya sikat saja. Nah, paham? Nah itu. Makanya seperti orang kubu di Sumatera sana. Karena kubu ini negara kami. Yang ada ya sejak nenek moyang kami ya ini. Ya kan? Ya kan? Ya kekuburan pada waktunya mereka acara kuburan dan semisalnya, ya kan? Suluk ya suluk sebagai apa? Kenapa sekarang muncul orang-orang model seperti ini? Maka maunya diusir dari tempat tersebut. Sama dengan orang-orang Sokda. Sejak dulu, nah, tahun 300-an Hijriah kami sudah Syiah Zaidiyah, kok muncul ini Ibnu Hadi ini orang Damat membawa pemahaman baru Wahabi, ini harus dibumi hanguskan. Nah, sama saja seperti itu. Asobiyah, Hizbiyah. Demikian juga orang yang sudah gandrung dengan organisasi, muncul satu orang, dua orang kalau menyelisih mereka yang di atas bid'ah organisasi ini juga mereka enggak ridho, enggak akan ridho. Maka kemudian terima kasih ya tetanggaku, ya dulu santriku, kamu membawa ilmu, kami butuh dengan ilmu yang baru ini yang enggak pernah kami dengar, kita amalkan dan kita dakwakan dalam organisasi ini. Enggak. Maunya seorang yang membawa ilmu pulang ke kampungnya, maunya apa? Disuruh toleransi dengan khurafat mereka, bid'ah mereka, maksiat mereka. Nah, itu yang diinginkan. Enggak lain. Kenapa? Karena kalau mereka para tokoh ini maunya mengaku salah, ya kan? Kemudian berubah, ketokohannya akan ganti bergeser kepada yang lain. Nah, ini enggak bisa. Ya kan? Nah, ini enggak bisa. Paham toh? Nah, itu karena prestise dari Pak Dadang. Nah, prestise. Nah, seperti itu namanya hizbiyah. Jadi kebenaran sunnah ini nggak diindahkan. Kenapa? Karena akan mengganggu kedudukan para pak guru, para asatidah. Nah, mengganggu prestisenya akan turun. Baik. Soal yang keempat. Soal rabi, soal keempat, al-harb allati waqa'at bainal muslimin fi Afghanistan, hal ya fikratun hizbiyatun am aqaidiyatun? Wa ma tawaqqu'atukum ala iftiradi ahadil amrayni. Perang yang telah terjadi, harb allati waqa'at, harb itu muannas. Harb itu adalah muannas. Maka bacaannya apa? Harb allati waqa'at. Hatta tadau al-harbu apa? Aujarha. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Atau ini perhatikan perang yang terjadi antara kaum muslimin di Afghanistan, apakah ini pemikiran hizbiyah ataukah masalah akidah? Wa ma tawaqqu'atukum, dan apa prediksi kalian wahai Syekh al-iftiradi ahadi amrayni
apakah ini dan apakah itu? Taruhlah kalau perkara hizbiyah ataukah perkara akidiyah, bagaimana prediksi antum? Satu di antara dua iftirat. Iftirat itu adalah kemungkinan itu, kemungkinan itu. Mana yang kau jadikan kemungkinan hizbiyah ataukah perkara akidah? Perkara hizbiyah atau perkara akidah? Mana yang kau jadikan kemungkinan? Mana yang sekiranya itu lebih kuat? Al-jawab alladhi yadharul li annahu amrun matbu'un min qibali ada'il Islam wa annahu mustajarun. Nah, yang nampak bagiku, kata saya mobil, ayo, yang nampak bagiku, bahwasanya perang yang terjadi di Afghanistan di antara kaum muslimin itu adalah amrun matbu'un. Nah, perkara yang itu memang apa? Misinya musuh-musuh Islam. Perkara yang itu sebagai misinya musuh Islam, dan sungguh ini adalah mustajar. Hikmatiyah dan kawan-kawannya itu adalah sewaan. Bayaran, mahfum? Bayaran. Maka itu ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Mukbil, Syekh Yahya dan kawan-kawannya di Damas. Mereka itu sewaan. Syiah sampai berani kayak begitu itu adalah memang duit. Itu duit. Dari musuh Islam. Li'anna adal Islam ya'rifuna makanata sunnah wa mangata ahli sunnah fi nufusin nas. Fahum la yakhafuna minal hizbiyyin wa la yakhafuna min madafi'ina wa la min rasasatina walakin yakhafuna minal mutamassikina bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, sunnah itu benar-benar mereka takut dengan sunnah itu hidup di pertengahan kaum muslimin, di kepalanya kaum muslimin, di mulutnya kaum muslimin, di mukanya kaum muslimin, di tangannya kaum muslimin, di badannya kaum muslimin, di sandalnya kaum muslimin. Nah, di bangunannya kaum muslimin. Jika di sana hidup sunnah, musuh Islam ini sangat takut. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam itu mengetahui kedudukan sunnah dan kedudukan ahlus sunnah di jiwanya manusia. Sebagaimana antum tengok di Indonesia ini, ketika ada orang yang sholatnya rapat, barisannya rapat, tangannya taruh di dada, apa yang dikomentari oleh apa? Siapa? Sirat-sirat siapa namanya? Hah? Apa? Said Akil Mudlim. Sirat itu apa? Sirat itu terang, dan Mudlim adalah gelap. Nah. Ada akal yang gelap. Nah, kan? Akal yang gelap dan mujrim. Jadi mereka nggak mau akan adanya sunnah hidup di negeri kita ini, nggak ridho. Nah itu. Jadi sunnah dan ahlu sunnah kedudukannya ini di pertengahan kaum muslimin, mereka itu tidak ridho. Maka mereka tidak takut dari hizbiyin. Musuh Islam itu tidak takut daripada hizbiyin. Musuh Islam itu tidak takut dengan partai. Ya kan? Kalau kaum muslimin mau berpartai, mereka ya ayo kita sambut, nah kita bantai, kita habiskan, kita kalahkan, kita porak-porandakan, kita beli suara mereka. Nah itu. Paham? Jadi kalau kaum muslimin para abaya itu sudah masuk dalam partai musuh Islam, wah ya ini sudah, kalian sudah masuk dalam apa? Dalam apa? Dalam jaring kami. Wes dan jero tinggal bungkus habis. Nah itu. Maka kalau itu perhatikan. Jadi ini semobil, mereka itu enggak takut dengan partai, orang-orang berpartai tidak takut dari midfa' kami nih, murtir kami, mereka enggak takut. Mereka enggak takut dengan peluru-peluru kami, tapi mereka takut dari orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Maka itu kalau sekarang ini sebagian orang yang mengaku ahlus sunnah kemudian masuk dalam media partai, ya mereka ya ini, ya kan? Ya. Alhamdulillah kalau mereka bisa bilang alhamdulillah. Nah itu. Nah. Ya kan? Kalau kira terus partainya partai merah takut dengan partai hitam gitu, ya seneng, ya seneng. Masuk semua masuk. Makanya semuanya mereka yang berpartai kemana arahnya? Yang siapa yang lebih pertama? Mana tukang becak? Pak Yai yang didatangi pertama kali, ya toh? Ya kan? Nah itu. Pak Yai yang punya santri 1000 dan yang punya kedudukan di masyarakat ini pertama didatangi, bawakan mobil, bawakan ini, bawakan itu, bukan itu, kemudian untuk mendukung mereka. Jadi bukan kok takut.
Bukan takut dari partai lawan mereka itu. Ya ini kesempatan. Kalau sudah para Pak Yai itu mengiyakan yes, ya sudah. Oh ya iki pas njuk sembelih nopo wae tak turuti. Nah. Ya sembelih menungso rupa Wahabi, monggo tak sembelih aja kuwatir. Nah. Paham lho? Ya sembelih menungso sing berjenggot-jenggot iku ya tak sembelih aja kuwatir. Nah. Tak sembelih njaluk to. Kapan? Nah, itu. Paham? Nah, di korbannya bukan sekedar apa hewan, tapi korban apa? Menungso pun dibikin korban selama mereka mau menyambut partai mereka. Ya kan? Maka itu piciknya mereka yang pulang dari Jamiah Islamiyah mudah-mudahan tiba-tiba datang ke desa apa? Partai. Ya Allah, entutmu mbek melambemu padha wae, Bro. Baik. Wa hum ya'rifuna annahum istati'una ay yudaru al-ikhwan muslimin bi markazin aw bi wizaratin aw bi kursiyin. Mereka itu tahu, Musa itu tahu bahwasanya mereka itu mampu untuk apa? Untuk mudarat apa? Iming-iming kepada kaum muslimin dengan markas. Kamu mau markas yang mana? Pusat dakwah di mana yang kamu inginkan? Tak bangunkan. Kementerian tak bangun. Kursi ning piye? MPR monggo. Nah. Mari. Mau monggo, njuk. Ketua MPR monggo, ya kan. Tafadhol. Nah. Itu. Baik. Semua tanazaluna an da'watihim. Setelah mereka sudah dapat itu semuanya, akhirnya apa? Tanggal satu demi satu ditanggalkan yang dulu mereka komitmen dengan sunnah tanazal. Nah, apa maknanya tanazal apa? Menanggalkan satu demi satu yang dulu sunnah tadi apa? Nyentel di badan mereka. Baju mulai berubah warna, panjang mulai merepet apa? Merepet mata kaki, mundur lagi apa? Turun ke bawah, agak gini-gini ketika jumpa kawannya yang mustaqim diangkat-angkat gini. Fleksibel. Nah, ketika kawannya jadi pergi, dilorot lagi. Dolarot yubihu tubihu mahdurat. Dolar-dolar itulah yang membuat perkara yang dilarang. Kalau dulu kaidahnya darurat tubihu mahdurat. Darurat tubihu mahdurat. Perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Sekarang dolarot tubihu mahdurat. Dolar-dolar itulah yang membolehkan perkara yang dilarang. Nah, mulut pun mulai ngelimis, bicaranya pun lenggak-lenggok. Masya Allah, lemes katanya. Bilin, linu. Nah, baik. Kemudian mereka tuh menanggalkan satu dakwah mereka. Wa amma yuridan, akhirnya apa? Nah, semangat pun turun. Dari apa yang mereka inginkan. Lakin ashabus sunnah mutamassikuna bil kitab sunnah wa la yuhakkimuna illa al kitab sunnah wa la tanazaluna illa umurin dunyawiyah. Tapi ashabus sunnah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, tidaklah berhukum kecuali dengan kitab dan sunnah, tidaklah menjadikan hukum kecuali dengan Al-Quran dan sunnah. Mereka enggak akan mau ditukar dengan apapun dalam perkara duniawiyah sunnah mereka, enggak mau. Paham? Walaupun tinggal sendirian pun bertahan. Ini ahlus sunnah. Kenapa sunnah lebih mahal dari segalanya? Dari perkara duniawiyah. Di sini. Nah itu. Ini tentang peperangan Afgan tapi juga dalam soal manhaj. Faqad balagani anna Amerika qalat luza'ama'i Mesir, innakum tahtamuna bi jama'atil jihad. Tahtamuna. Wa amru jama'atil jihad dhahirun lakin hunaka man yu'allimu wa yukhriju rijalan wa masabul iskandariyah fa asbahat al-hukuma al-misriyah tatanakkaru li ashabil iskandariyah fa adal islam fa ada'ul islam yukhifuhum tamassuku bil kitab wa sunnah wa da'wa ila al-kitab wa sunnah fala yukhifuhum tamsiliyat wa la tukhifuhum al-anasid wallahul musta'an. Perhatikan, kata beliau, telah sampai kepadaku berita bahwasanya Amerika berkata kepada tokoh-tokoh Mesir, pembesar-pembesar Mesir,
Apa yang dikatakan oleh mereka? Kalian ini tahtamuna bi jamatul jihad. Kalian ini kok ngapain ini masalah jamatul jihad? Benar kalian ini benar-benar open merasa perhatikan itu jamatul jihad. Dan perkaranya jamatul jihad ini perkara yang sudah gamblang. Wes enggak perlu antum ribut. Kalian wahai para tokoh enggak usah ribut tentang jamatul jihad, ya kan? Perkaranya gampang. Akan tapi di sana ada orang yang mengajar. Kemudian mendidik orang-orang sehingga mereka itu keluar di atas akidah yang benar, membawa akidah yang benar. Bahwa mereka adalah ashabul Iskandariyah. Nah, itu yang harus kamu lihat, harus kamu teliti. Nah, maka setelah itu hukumah pemerintah Mesir langsung saja, ya kan, merasa punya pandangan jelek terhadap orang-orang yang tadi ashabul Iskandariyah. Kenapa mereka orang-orang yang berkomitmen dengan sunnah? Maka musuh-musuh Islam yang menakutkan mereka itu adalah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Yang menakutkan mereka itu adalah dakwah kepada kitab dan sunnah. Tidaklah menakutkan mereka itu masalah tamsiliyat sandiwara, film-film. Enggak menakutkan mereka itu apa? Nasyid-nasyid mereka. Ini enggak. Nasyid mereka, semangat jihad itu enggak menakutkan mereka. Yang menakutkan mereka apa? Komitmen dengan sunnah. Jadi setelah ada Amerika memberitahu kepada pembesar-pembesar Mesir, akhirnya apa? Mereka langsung, nah ini pemerintahan Mesir nggak suka lagi dengan ashabul Iskandariyah. Kenapa? Karena mereka komitmen dengan sunnah. Adapun partai, nasyid-nasyid semangat jihad dan juga jamaatul jihad ini nggak ditakutkan oleh mereka, ya kan? Mafhum? Nah itu. Baik. Soal khamis, pertanyaan kelima. Hal jihad itu hikmatiyar wajibun amma da yu'malu fi misli hadzal amr. Pertanyaan kelima, apakah jihad melawan hikmatiyar ini wajib? Ataukah apa yang dilakukan dalam semisal perkara ini? Al-jawab yutawaqqafu fihi fala yuqatalu illa idza kana min babid difa fayajuz ayyuqatal. Jawabannya tawakuf dulu dalam perkara ini. Maka jangan diperangi kecuali apabila cuma dalam bab membela diri. Maka dalam bab membela diri boleh kita memerangi mereka. Wa illa kalau enggak, wa nahnu la nukaffiruhu lakin na'taqidu annahu amilun li daulatin min ada'il Islam wa annaha allati hamalathu ala hada. Kami enggak mengkafirkan dia, tetapi kami meyakini dia ini adalah anteknya suatu negara dari musuh-musuh Islam, dan musuh Islam ini adalah yang mendorong dia untuk berbuat kejahatannya hikmatiyar terhadap ahlu sunnah. Ini pendapatnya Syekh Mukbil. Tapi telah kita lewati bahwasanya Sahabat Samad yang datang dari Madinah, juga anaknya waktu itu ikut bersyirikat dalam jihad Afgan di Kunar, beliau mengkafirkan hikmatiyar, bahkan dia bilang asyadduhum kufra adalah hikmatiyar. Yang paling kafir di antara mereka adalah hikmatiyar. Baik. Ini perkara terkait dengan kelakuannya hikmatiyar. Syekh Mukbil menamai dia ini adalah amil anteknya suatu negara yang negara itu musuhnya Islam, yang dialah yang negara-negara itulah musuh Islam itulah yang membawa menjadikan hikmatiyar berbuat brutal seperti itu. Paham? Nah ini. Soal sadis, pertanyaan yang ke-6, mana nasihatuka liman aradal jihad fi Afghanistan hadil ayyam wa khasatan ba'da hadil fitan alati tudmi al-quluba. Nah, pertanyaan ke-6, apa nasihat kamu wahai Syekh Mukbil terhadap seorang yang ingin jihad di Afghanistan di hari-hari kita sekarang ini, terkhusus setelah fitnah yang terjadi di Kunar yang tudmi al-qulub, melukai hati. Tudmi itu apa? Tudmi itu melukai hati. Nah. Berdarah. Hati berdarah. Hati luka. Dengan adanya fitnah, yaitu
mereka para ahzab menggempur ahlu sunnah dan membumi-hanguskan wilayah ahlu sunnah, sebagian mereka dibunuh. Jawabannya ansahu ayyata'anna. Katanya seorang yang ingin ke sana setelah adanya fitnah ini, ku nasihatkan dia supaya yata'anna. Ini apa? Apa? Yata'anna itu apa? Hati-hati, pelan-pelan. Ojo terburu-buru. Hatta ta'tiya akhbarun min ikhwanina ahli sunnah hunalika, sampai datang kabar dari saudara-saudara kita di sana dari ahlu sunnah. Wa idza kana al-amr muhayyaan ayakumu bimuwajahati adil Islam. Amma tahta hadhil riwayat al-jahiliyah fa ana la ansahu ahadan ayyadhaba ila hunalika. Jadi apabila perkara di sana sudah memang perkara sudah muhayya, ya, sudah disiapkan untuk mereka itu tegak melawan musuh Islam, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ini jihad di bawah bendera jahiliyah ini, pimpinan orang-orang yang tadi dikatakan hizbiyin tadi, maka aku tidak menasihatkan seorang pun untuk pergi ke sana. Wa yuqatilu tahta rayat hikmatiyar, jangan pergi ke sana kemudian berperang di bawah benderanya hikmatiyar. Au rayat sayaf, atau di bawah benderanya sayaf. Sayaf itu dulu namanya sayaf Abdur Rasul Sayaf. Abdur Rasul Sayaf. Kemudian setelah itu diganti dengan Abdurrabbi Rasul Sayaf. Nah, kenapa? Karena dulu namanya nama batil Abdul Rasul Sayaf. Nah, hambanya Rasul Sayaf. Nah, tapi kemudian dibenahi oleh sebagian para orang-orang Arab yang tahu makna yang benar, sehingga diganti dengan apa? Ditambah Abdurrabbi Rasul Sayaf. Abdurrabbi Rasul Sayaf. Apa maknanya itu? Hambanya Robnya Rasul. Sayaf itu. Hambanya Robnya Rasul. Ya benar. Hambanya Allah. Ini tokoh di antara mereka nih. Hikmatiyar juga tokoh, Sayaf juga tokoh. Auratu sebagatullah mujadidi. Jangan berperang di bawah benderanya orang-orang ini. Faqad dara difaquhu ma Hikmatiyar Sayaf sebagatullah mujadidi telah nampak nifak mereka. Kenifakan mereka telah nampak. Jangan pergi ke sana kemudian berperang di bawah bendera orang-orang ini. Wa annahum la yuharibuna li ajlid. Mereka itu bukanlah berperang karena membela agama, bal yuharibuna li ajlil karasi. Tetapi mereka itu berperang dikarenakan membela kursi. Wallahul musta'an. Dan buktinya adalah yang telah kita lewati, pemberantasan Kunar dihabiskan, Alu Tauhid dihabiskan, dipunahkan, kemudian mereka rebutan kursi. Nah ini, jadi kalau ada sudah perang rebutan kursi, jangan didukung. Baik. Wallahul musta'an. As-soal sahabat, pertanyaan ke-7. Qabla ayamin min qatli Syekh Jamil rahimahullah taala, ukida ijtima'un fi Iran baina ba'di qadatil mujahidin wa wafdin minal hukumah al-iraniyah wal pakistaniyah. Wattafaqu ala al-hal al-duwali li halil qadiyah al-afghaniyah. Fala adalahu alaqatun bi qatli Jamil Rahman wa ikhtilali baldatihi. Tengok. Perang ke-7. Nah, hari-hari ini, ya kan? Qabla ayyam artinya apa? Baru-baru ini. Nah, baru-baru ini sebelum terbunuhnya Syekh Jamil telah ditegakkan adanya istima, adanya apa? Pertemuan muktamar di Iran. Adanya muktamar di Iran antara sebagian pemimpin-pemimpin mujahidin dan juga ada utusan dari negara Iran dan negara Pakistan. Mereka sepakat untuk membuat apa? Hal duwali. Nah, maksudnya apa? Hal duwali itu apa? Seperti perdamaian internasional. Nah, itu. Duwali itu apa? Internasional. Nah. Untuk menyelesaikan perkara Afghanistan ini. Apakah tadi muktamar tadi yang ada di Iran tadi yang dihadiri oleh sebagian pemimpin mujahidin dan juga ada beberapa utusan dari pemerintah Iran dan pemerintah Pakistan, apakah ini punya hubungan dengan pembunuhan terhadap Syekh Jamil dan ikhtilal itu
diduduki. Nah, dijajah diduduki wilayah Kunar. Pendudukan terhadap wilayah Kunar itu namanya ihtilal. Nah, bilad muhtallah adalah bilad yang negeri yang diduduki oleh musuh. Apa ada kaitannya? Al-jawab yahtamilu. Yahtamalu ada kemungkinan. Ana min qibali Iran aw min qibali Amerika. Ada kemungkinan bahwa ini datangnya dari apa? Dari sisi Iran atau dari sisi apa? Pihak Iran atau pihak Amerika. Wa yahtamalu anna min qibali hukumatin min hukumatil muslimin. Juga ada kemungkinan terbunuhnya Syekh Jamil itu juga mungkin dari usahanya sebagian pemerintah kaum muslimin. Fa innahu yahzunuha wa yuqliquha wa yukhifuha wa yuz'ijuha wa yad'aruha an tujad hukumatun islamiyatun tahkumu atau tuhakkimu bi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, ya kan? Menyedihkan mereka, menyedihkan Amerika, menyedihkan negara-negara sebagai negara Islam, mengguncangkan negara Islam, menakutkan mereka, mengguncang mereka, ya kan? Dan membuat rendah mereka akan ada pemerintahan Islam yang berhukum dengan kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Karena di Kunar telah berdiri wilayah Kunar Islamiyah. Ditulis di situ. Itu masuk gerbang ke wilayah tersebut ditulis, Anda masuk ke wilayah apa? Kunar Islamiyah. Nah itu. Paham? Seperti di sana itu. Anda masuk ke wilayah kebun duren. Nah, seperti itu. Nah, maka tersebut pembunuh terhadap Syekh Jamil ini bisa juga dari Iran, ya kan? Dari Amerika, bisa juga dari pemerintah-pemerintah Islam yang mereka itu sedih dan goncang dan khawatir dan bingung, merasa rendah akan ada di sana hukum pemerintahan Islam yang berhukum dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah itu. Makanya dakwah seperti ini kecil seberapa orang aja. Sebagian mereka sudah apa? Bingung. Ora podo mbek tanggane ngene ngono. Macam-macam. Padahal kita enggak mengganggu, enggak mengusik, bahkan juga kita termasuk apa? Menguntungkan kaum muslimin. Tempe jual murah, soya murah, dikelilingkan dari rumah ke rumah, ke orang enak piye. Paham toh? Mau belajar pun kita juga enggak minta uang muka, uang masuk, uang depan, uang belakang juga enggak ada sama sekali. Kurang piye? Bangunan pun kita enggak pernah menyebar ke masyarakat supaya apa? Boyo pasir setengah red, setengah tepak juga enggak pernah. Enggak pernah juga listrik supaya diberikan apa? Apa namanya itu? Dispensasi kemurahan dan enggak pernah. Mau bilang apa lagi? Tanah pun menjadi mahal di sekitar sini. Kurang enak bagaimana? Ya kan? Dan sebagai kebanggaan desa sekitar kita ini ada apa? Ada orang yang berkopiah di jalan-jalan. Walaupun kopiahnya enggak sama dengan mereka. Ada hitam-hitam masuk ke pasar. Kurang gimana enaknya? Dulunya enggak ada hitam, lorek-lorek semuanya. Ya toh? Tapi walaupun bagaimanapun maunya apa? Maunya itu, ya kan? Di sini adalah kandangnya burung peking, kita harus peking semuanya gitu harusnya. Ya kan? Seharusnya mereka juga bersyukur, tapi itulah bagaimana yang kita dapatkan. Baik. Dan kita mengadu kepada Allah SWT, bukan kepada manusia. Baik. Soal samin pertanyaan ke-8. Laqad wasafta al-ikhwan muslimin bil muflisin ma hiya asbabul iflas. Nah, tengok. Engkau telah mensifati ikhwan muslimin dengan sifat muflisin. Apa tahu sebab bangkrutnya mereka itu kamu sebut dengan mereka itu adalah ikhwan bangkrut? Al-jawab muflisuna fi siyasah. Nah, ternyata di sini juga ada. Kemarin sudah saya sebut. Pertanyaan juga ada. Mereka itu muflisun fi siyasah, mereka bangkrut dalam politik. Nah, ikhwan muslim bangkrut dalam politik. Faqad asbahu kal qura. Mereka itu seperti bolai akil. Nah, mereka itu menjadi apa? Seperti balai akil, balai danil. Paham? Mereka itu ibaratnya seperti jadi apa? Bola. Qura itu bola. Paham? Qura? Nah, bola. Karena bunder. Bola. Jadi mereka seperti bola. Fa in ja'u hizbi aw suyu'i aw ba'si aw nasiri indamu ma'ahu min ajli etawassul al-kursi
Walakin al-karasi la ta'ti bil intikhabat wa taswitat la ta'ti bil al-karasi illa bi amalin lil Islam. Wa bil ilm aidan muflisun. Walakin alladhi ayantu annahum muflisuna fi siyasa. Nah. Jadi mereka itu kami sebut mereka itu muflisun, orang-orang yang bangkrut adalah bangkrut dalam politik. Mereka itu sekarang ini menjadi seperti bola. Ngerti bola? Makanya Pak Firanda itu dari bal. Balik apa? Balik. Hah? Balik apa? Hah? Balik akil. Ah, itu. Balik Daniel. Nah, kawan-kawannya Firanda, semoga suara kita ini sampai kepada Mas Firanda dan kawan-kawannya dan Sawafik itu. Nah, dan juga semoga sampai kepada santri saya yang namanya Abdul Roy. Nah, Dr. Abdul Roy. Juga termasuk santri saya dulu di Al-Furqan. Semoga sampai kepada mereka-mereka ini bahwasanya kalian telah menjadi bola. Apa maksud ngomong bahwasa antum seperti bola? Nah, sampai balik Said al-Ghaib. Semoga saja malaikat nyampe ke sana. Nah, mereka jadi bola. Kalau datang Hizbi atau Suyu'i atau Ba'si atau Nasiri semuanya komunis bergabung dengan mereka. Nah, apa tujuannya? Supaya sampai kepada kursi. Mungkinkah sekarang Mbak Firanda menolak Kristen mendukung partainya? Monggo, walaupun kamu Kristen. Ya toh? Kuburi, monggo. Ya kan? Salafi, ya monggo, pas tambahan ayo. Kudunge gorene ketokno kene. Nah, gitu. Ayo. Sekarang mungkin orang Bang Firadamu, kamu dari mana? Dari partai apa? Dari partai Demokrat. Enggak boleh masuk. Kami butuh yang Islam saja. Mana bisa? Ini butuh suara, ya kan? Kambing pun kalau boleh nyoblos, ayo dibawakan kambing sebanyak-banyak, kambingnya Masuki dan kambingnya apa? Ali Kucir. Nah. Mahfum? Sampai kambing boleh nyoblos, disuruh mendukung apa? Firanda dan kawannya. Kenapa? Karena butuh suara sebanyak-banyaknya. Nah. Seandainya boleh boyong orang Saudi, boyong semuanya bersama apa? MBS Muhammad bin Salman. Monggo. Nah, itu ciri khusus partai. Ya toh? Sapa wae ndukung dheweke? Monggo. Apa mana monggo? Bahasa Arabnya tafadhol. Nah, please. Monggo lungguh. Hah? Monggo lungguh. Nah, itu. Baik. Walakin al-kursi tidaklah datang dengan intikhabat dan taswitat, dengan pemilu. Bukanlah kursi datang kecuali dengan amal untuk Islam dan dengan ilmu juga. Mereka muflisun. Fil ilm juga. Orang-orang ilmu dalam itu juga muflisun. Walakin ladzi ayyantu akan, tapi yang kutakyin, yang kutentukan mereka adalah muflis dalam siasah. Yang kupastikan bahwasanya mereka bangkrut adalah bangkrut dalam politik. Mungkin piye koyo bal. Kok ngerti bal lho. Gongdul go ngalor ya jare sing nggawa. Nah kan, saduk wong wedok ya monggo dadi ya tetep lunga, saduk lanang ya lunga, saduk banci ya lunga. Sing ngene bal. Paham lho? Nah, saduk kucing ya lunga. Nah iku, tengok jadi saduk banci ya monggo. Nanti kalau pimpinannya nyanti menterinya perempuan, ya kan? Ya siap dan. Ya itu. Nah, siap dan. Nah, kalau nanti atasnya perempuan ya, ayo monggo Bu. Lah kok iso. Baik, perhatikan. Nah, itu maka dari kayak bola. Bangkrut dalam politik. Baik, waktunya habis. 1 jam lagi gimana? Tapi insyaallah enggak ngantuk ya. Enggak ada yang ngantuk sama sekali insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.